Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arida Resyandi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di UPT SMP Negeri 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat belajar serta kemampuan peserta didik berpikir hot. Situasi pada aksi 1, kondisi yang menjadi latar belakang masalah pembelajaran IPS belum mencapai tahap HOTS adalah diantaranya. Yang pertama, peserta didik kurang kreatif untuk mencari sumber informasi tambahan ketika akan menentukan alternatif pemecahan masalah atau untuk memperluas pengetahuannya. Kemudian, pandangan anak bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga peserta didik sulit diajak menganalisis masalah. Dan yang ketiga, pemilihan model pembelajaran belum menunjang terlaksananya pembelajaran tahap HOTS. Kondisi yang melatar belakangi masalah rendahnya minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPS adalah: yang pertama, peserta didik cenderung pasif dan tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Kemudian, tidak fokus saat guru menyampaikan materi pembelajaran, mengantuk saat pembelajaran, dan ngobrol dengan teman saat guru menyampaikan materi pembelajaran. Keadaan ini semakin kompleks karena kurangnya implementasi model pembelajaran inovatif, kurangnya pemanfaatan media, serta kurangnya perhatian guru terhadap peserta didik. Praktik ini perlu dibagikan agar menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan sebagai referensi bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai guru harus dapat mengidentifikasi setiap masalah yang terjadi di dalam kelas, baik dalam memahami karakteristik peserta didik, penggunaan model, metode, dan media yang tepat, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, kemampuan berpikir hingga tahap HOT, serta tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, penulis sebagai guru juga berperan sebagai fasilitator, evaluator, dan sebagai pembelajar, yang artinya guru juga bisa belajar dari aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian, tantangan apa saja yang saya alami selama melaksanakan aksi 1 dan aksi 2? Yang pertama, yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pada aksi 1 diantaranya dari segi peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian masih bingung terkait dengan langkah pembelajaran problem-based learning. Kemudian dari segi guru belum terbiasa menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian sulit memilih media yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Pada aksi 2, yang menjadi tantangan adalah dari segi peserta didik, siswa belum terbiasa aktif dalam diskusi kelas. Kemudian dari guru, sulit memilih media yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran dan sarana serta prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Jaringan internet WiFi masih terbatas. Pada aksi 1, langkah yang saya lakukan yang pertama menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan alat evaluasi. Kemudian menyusun bahan ajar yang sesuai dengan materi pembelajaran, mencari referensi di perpustakaan, buku-buku pelajaran, dan internet. Kemudian, guru menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang diyakini mampu meningkatkan kemampuan siswa berpikir hingga tahap HOTS. Melaksanakan tahapan sintak PBL pada proses pembelajaran dari mulai tahap awal sampai akhir yang tertuang pada kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Kemudian setelah pembelajaran, guru harus melakukan proses penilaian untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan membuat instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dengan rubrik penilaiannya. Kemudian langkah yang saya lakukan pada aksi 2
masih sama seperti pada aksi 1. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan alat evaluasi. Kemudian, guru mendesain pembelajaran secara menarik menggunakan media yang menarik dan dapat digunakan oleh siswa kapanpun, dimanapun, yaitu penggunaan media video YouTube. Kemudian, guru menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran dengan cara terlibat langsung dalam pembuatan media video pembelajaran yang diupload di YouTube dan terlibat langsung dalam penggunaannya di kelas. Kemudian, mendesain ruang belajar dengan baik dan kondusif, baik kerapian kelas, kebersihan, dan keindahan, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi. Dari langkah-langkah di atas, maka strategi yang akan dilakukan adalah yang pertama, menggunakan media pembelajaran berupa video pembelajaran interaktif, yaitu video YouTube. Kemudian, menggunakan model pembelajaran problem-based learning untuk membantu peserta didik agar dapat berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, membuat instrumen penilaian yang mampu mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Dalam praktek ini, tidak terlepas dari keterlibatan dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dan rekan sejawat, serta ketersediaan sarana dan prasarana dari sekolah, seperti LCD proyektor, laptop, jaringan internet yang mendukung kelancaran proses praktik kegiatan pembelajaran ini. Kemudian, refleksi, hasil, dan dampak. Dari aksi 1, setelah melakukan aksi 1 dengan menerapkan model pembelajaran PBL pada pembelajaran IPS, maka dampak yang saya rasakan adalah yang pertama, penggunaan model pembelajaran PBL dan video interaktif dapat membantu guru menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi, terutama yang bersifat abstrak. Kemudian, keaktifan siswa meningkat dan kemampuan berpikir kritis siswa pun meningkat terlihat dari keaktifannya memecahkan masalah dalam diskusi. Kemudian, setelah melakukan aksi 2 dengan menerapkan media video YouTube pada pembelajaran IPS, maka dampak yang saya rasakan adalah yang pertama, minat peserta didik meningkat dalam pembelajaran, terlihat dari kegiatan awal, inti, dan kegiatan akhir. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran sangat menyenangkan peserta didik karena menyaksikan video pembelajaran yang diupload guru di YouTube. Kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak? Dari hasil yang diperoleh peserta didik pada saat evaluasi dari menggunakan model PBL maupun media video YouTube sangat efektif karena dapat dilihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dan meningkatnya minat belajar peserta didik. Selanjutnya, yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dan media video YouTube adalah didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, juga masukan-masukan yang membangun dari dosen pembimbing, guru pamong, maupun teman sejawat yang dari sana saya banyak belajar bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menarik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan minat belajarnya. Kemudian, pembelajaran dari keseluruhan proses yang sudah saya lakukan adalah dengan penerapan pembelajaran inovatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan juga meningkatkan minat belajarnya, serta memudahkan saya sebagai guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirancang dengan baik. Penggunaan model PBL serta media pembelajaran YouTube pada praktik proses pembelajaran merupakan wawasan pengetahuan baru bagi saya untuk dikembangkan. Setelah hampir 3 bulan lamanya saya mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang, banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya ilmu baru, wawasan baru tentang dunia pendidikan, dan yang tak kalah membahagiakan adalah saya memperoleh keluarga baru dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk para dosen, guru pamong, LPTK Universitas Negeri Malang yang sudah dengan sabar membimbing kami, dan juga teman-teman IPS kelas 001 yang sudah banyak memberikan warna di perjalanan pendidikan kita. Majulah terus pendidikan Indonesia. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.